Dia berdiri di sono memegang tangan putriku seolah-olah Alyo miliknya sepenuhnya. Dia bukan lagi anakmu, kata ibuku dengan suara manis seperti madu beracun. Aku tidak membantah. Aku hanya membuka tas, mengeluarkan kertas yang dia pura-pura tak pernah odo. Akta kelahiran, nomor Rino Wijaya, tanda tanganku, segalanya yang tak bisa dia curi. Namaku Rino Wijaya, 34 tahun, sudah cerai, bekerja shift malam di asuransi Cahaya. Aku persis jenis kegagalan yang ibuku selalu ramalkan. Dulu saat aku mengemasi hidup di Jakarta dan pindah kembali ke Lembah Harapan, Jawa Barat, aku bilang podo diri sendiri ini sementara sojo. Hanya sampai aku bangkit lagi, hanya sampai Alyo menyesuaikan diri dengan perceraian. Alyo baru 7 tahun, lututnya selalu lejat, rambut coklatnya selalu acak-acakan tak mau diikat. Dia punya moto ayahnya tapi sikap keras kepalaku, makanya perceraian ini sangat berat buat dia. Dia berhenti makan benar, sering mimpi buruk, gurunya sudah 2 kali telepon soal kelakuan aneh di kelas. Aku butuh bantuan, dan saat ibuku menawarkan, aku cukup putus asa untuk menerima. Ibu Moyo Wijaya selalu seperti angin ribut, bahkan di usia 62. Dia menguasai setiap ruangan yang dimasukinya. Rambut peraknya selalu rapi, rumahnya bersih mengkilap meski sudah 10 tahun tinggal sendiri sejak ayah meninggal. Hari pertama Maret saat kami tiba di rumah kolonial besarnya, dia sudah berdiri di teras, tangan terbuka lebar. Ini cucu kesayanganku, serunya, tapi matanya tak ke arahku. Dia melewatiku begitu saja dan memeluk Alyo erat. Nenek kangen sekali. Bantuan langsung dimulai. Sementara aku kerja malam dari jam 11 malam sampai 7 pagi memproses klaim asuransi, ibu menginap di rumah kontrakanku. Dia mendaftarkan Alyo Case unggulan seberang kota, beli baju baru, atur main bareng anak tetangga. Tiap pagi aku pulang capek, Alyo sudah rapi, kenyang, siap sekolah. Ibu sibuk di dapur seolah rumah itu miliknya sejak dulu. Kamu istirahat saja, katanya sambil mengusirku ke kamar. Nenek urus semuanya. Awalnya aku sangat bersyukur. Ya Tuhan, sangat bersyukur. Pertama kali sejak cerai aku bisa bernapas. Alyo makan lagi, tertawa lagi. Dia lari ke nenek setelah sekolah dengan cerita seharian, pamer gambar dan nilai ulangan. Aku bangun sore-sore mendapati mereka berdua bikin kue atau kerajinan. Rumah penuh kehangatan yang dulu tak bisa kuberikan sendiri. Tapi perlahan segalanya berubah. Ibu mulai ambil keputusan tanpa tanya. Ganti kegiatan ekstrakurikuler Alyo, atur janji dokter, bahkan pasang anting telinga Alyo suatu Sabtu saat aku tidur. Saat aku protes, dia melambaikan tangan. Kamu capek sekali, sayang. Nenek tak mau bangunkan untuk hal kecil. Kecil. Memasang anting pertama putriku dianggap kecil. Tanda bahaya sebenarnya datang dari hal-hal kecil. Alyo mulai panggil dia, Momo bukan nenek. Ibu memperkenalkan Alyo ke orang asing sebagai bayiku atau gadis spesialku. Tak pernah bilang dia nenek. Suatu hari di supermarket, aku dengar dia cerita ke kasir tentang segala pengorbanannya membesarkan anak ini dengan benar. Malam itu aku konfrontasi, dia tertawa. Ah Rino, jangan sensitif begitu. Kamu tahu maksudku. Nenek cuma bantu sementara kamu atur hidup lagi. Sementara aku atur hidup lagi, seolah aku hanya pengasuh sementara di hidup putriku sendiri. Rumah terasa berbeda saat dia odo. Barang-barangku dipindah. Gambar Alyo dari kulkas dipindah ke map disimpan aman. Mainan Alyo diatur cara nenek, tapi Alyo bingung cari sendiri. Foto keluarga kami di Jakarta hilang ke dalam kardus untuk ganti kenangan baru. Juni tiba, ibu sudah pindah sepenuhnya. Dia punya kunci, keluar masuk seenaknya, ambil alih rutinitas tidur Alyo sepenuhnya.
Saat aku coba baca cerita untuk Alyo suatu malam, Alyo kelihatan tak nyaman. Momo biasanya baca 3 cerita, katanya. Dan suaranya lebih bagus. Aku seharusnya sadar saat itu, coro pelan tapi pasti dia menggantikan aku. Tapi aku lelah. Sangat lelah. Dan sebagian diriku bertanya-tanya, opo Alyo memang lebih baik dengan orang yang bisa odo di jam normal, bukan ibu dengan moto pando dan makan sereal 3 malam seminggu. Ibumu sayang kamu, koto mantan suamiku diko suatu kali. Tapi sayangnya seperti lobo-lobo sayang lalat. Aku tutup telepon saat itu. Sekarang, melihat ibu menyelimuti Alyo sementara aku berdiri di pintu seperti tamu di rumah sendiri, aku bertanya-tanya apakah Diko benar. Sesi terapi perusahaan terjadi hari Selasa. Asuransi Cahaya mulai tawarkan setelah 2 karyawan breakdown di tempat kerja. Aku hindari berbulan-bulan, tapi atasan bilang partisipasi sangat dianjurkan, artinya wajib. Dokter Anita Kusumo punya moto ramah dan suara seperti madu hangat. Dia biasa tangani pegawai asuransi burnout, tapi dia buat aku merasa aku satu-satunya pasiennya. Kami bicara perceraian, pindah, penyesuaian. Lalu dia tanya sistem pendukungku. Ibu saya bantu urus Alyo, kataku sambil memilin benang di lengan baju. Pastinya enak punya keluarga. Yo, jawabku pahit. Dia sangat terlibat. Dokter Anita miringkan kepala. Kamu tak terdengar senang. Tiba-tiba aku kembali jadi anak 8 tahun, berdiri di kamar saat ibu baca buku harianku. Privasi buat orang punya rahasia, katanya dulu. Aku 12 tahun, tak boleh ke ulang tahun Sarah Karino, mereka bukan kalangan kita. Aku 16 tahun, dikurung 3 bulan karena catatan cowok di tas. Aku 22 tahun, dengar ibu bilang ke teman kosku aku terlalu sensitif butuh bimbingan saat aku ganti jurusan. Ibu saya tak percaya batasan, kataku ke dokter. Tak pernah. Saat kecil dia baca suratku, curi dengar telepon, pilih temanku. Dia bilang aku perpanjangan dirinya, segala yang kulakukan mencerminkan dia. Dan sekarang dia lakukan sama putrimu. Realisasi menyengat seperti air es. Ya Tuhan. Malam itu aku pulang lebih awal pura-pura sakit kepala. Aku temukan ibu di kamar Alyo membongkar tas sekolahnya. Apa yang ibu lakukan? Dia tak merasa bersalah. Alyo bilang odo cowok ganggu saat istirahat. Ibu mau lihat apakah odo surat. Dia baru 7 tahun. Makanya butuh perlindungan. Dari aku. Ibu kandungnya. Wajah ibu berubah jadi ekspresi yang kukenal baik. Kecewa bercampur kasihan. Kamu lebay lagi, Rino. Seperti biasa. Pertengkaran memanas. Alyo lari masuk, lihat kami berantem, langsung ke pelukan nenek. Ibu tarik dia dekat, usap rambutnya. Sudah sayang, Momo cuma capek kerja. Momo? Seolah dia jelaskan kelakuanku ke anak kami. Pagi berikutnya mantan suamiku Diko telepon. Alyo bilang kamu dan ibumu bertengkar. Dia sedih sekali. Dia telepon kamu. Ibumu yang telepon. Bilang Alyo terganggu kelakuanmu dan aku harus tahu. Ibu telepon Diko soal kelakuanku. Diko, kamu pernah ingatkan aku soal ini. Yo. Tapi aku juga bilang kamu takkan pernah tinggalkan Jakarta. Lihat sekarang. Suaranya lelah. Aku tak mau ikut drama keluargamu, tapi Alyo anakku juga. Kalau ibumu bilang odo masalah, masalahnya cuma dia, kan? Selalu salah orang lainnya denganmu. Setelah dia tutup, aku duduk di mobil di parkiran kantor dan menangis. Saat akhirnya masuk, atasan lihat aku dan suruh pulang. Istirahat, katanya. Kamu kelihatan habis. Aku malah nyetir ke sekolah Alyo.
Jam 1 siang lewat, masih 1 jam sebelum pulang, tapi aku butuh lihat dia. Butuh ingat dia milikku. Sekretaris tersenyum. Mau jemput Alyo? Neneknya sudah tanda tangan keluar 1 jam lalu. Janji dokter katanya. Janji dokter opo? Senyum sekretaris memudar. Yang diformulir izin pulang awal. Ibu Ondo ajukan minggu lalu. Aku tak ingat formulir, tak ingat janji, tak ingat obrolan soal Alyo butuh dokter. Mereka kemono? Saya tak tahu. Bu Moyo bilang rutin sojo. Bu Moyo, ibuku, ambil keputusan medis untuk anakku. Aku nyetir ke rumah ibu, tangan gemetar disetir. Mobilnya di halaman, tas Alyo kelihatan di belakang. Aku dengar suara mereka di belakang rumah. Tawa Alyo bercampur suara ibu. Ingat yo, koto ibu, ini rahasia kita. Momo tak perlu tahu semuanya, kan? Tapi kenapa, tanya Alyo. Karena Momo lagi stres sekali, sayang. Kita tak mau khawatirkan dia dengan hal kecil. Makanya kamu punya nenek. Aku berdiri di samping rumah, tersembunyi, mendengar ibu ajari putriku berbohong padaku, simpan rahasia dariku, anggap aku orang yang perlu diatur, dilindungi dari kebenaran, persis seperti dia selalu anggap aku. Saat aku konfrontasi, dia tak menyangkal. Kamu kerja sampai mau mati, katanya tenang sambil tuang limun untuk Alyo. Harus Odo yang ambil keputusan berat. Dia anakku. Moto ibu dingin. Dari sudut pandangku, akulah yang membesarkannya. Akulah yang dia lari ke pelukan. Akulah yang tahu nama gurunya, teman-temannya, ketakutannya. Kamu tahu opo, Rino? Opo yang benar-benar kamu tahu tentang anakmu sendiri sekarang? Alyo lihat kami bergantian, bingung dan takut. Momo nenek, sudah sayang, ibu tarik dia dekat. Main di kamarmu dulu ya sementara Momo dan nenek bicara. Kamarmu di rumah nenek seolah Alyo sudah tinggal di sini, seolah dia sudah menang. Amplop itu datang hari Kamis, resmi dengan stempel Pengadilan Negeri Lembah Harapan. Aku baru pulang shift jam 7 pagi, capek ingin ambruk saat menemukannya di celah pintu. Tangan gemetar saat buka. Permohonan perwalian sementara anak di bawah umur. Pemohon, Ibu Moyo Wijoyo. Termohon, Rino Wijoyo. Ruangan berputar. Aku baca 3 kali sebelum koto-koto masuk akal. Ibuku bawa aku ke pengadilan. Ibuku sendiri mau ambil anakku. Dokumennya lengkap, menakutkan. Dia daftar kekhawatiran soal kestabilan mentalku, kutip depresi pasca cerai. Dia catat jadwal kerjaku tak cocok dengan pengasuhan layak. Odo pernyataan tetangga yang tak pernah kutemui klaim dengar Alyo menangis jam-jam aneh. Foto Alyo kelihatan berantakan, mungkin diambil pas habis main, tapi dibingkai seolah pengabaian. Bagian terburuk soal kejadian akhir-akhir ini. Menurut ibu, aku semakin liar, Odo ledakan verbal di depan anak, tunjukkan tanda paranoid soal keterlibatan nenek biasa. Dia bangun kasus ini berbulan-bulan. Setiap interaksi, setiap pertengkaran dipelintir jadi bukti melawanku. Aku izin sakit kerja dan langsung ke bantuan hukum. Ruang tunggu penuh orang seputus oso diriku. Saat akhirnya ketemu orang, wanita lelah bernama Ibu Sinto. Dia baca dokumen sambil mengerutkan kening. Ibu Ondo pakai kantor hukum besar, katanya. Mereka teliti. Bisa bantu saya? Ibu Sinto menghela napas. Jujur Bu Rino, kami kelebihan beban. Saya bisa kasih formulir balasan, tapi antrean beberapa minggu sebelum kami tugaskan pengacara. Saya tak punya beberapa minggu. Saya mengerti, tapi dia mau curi anak saya. Dia minta perwalian sementara, Ibu Sinto koreksi. Somo sojo. Aku menangis sekarang.
Isak yang jelek buat orang di ruang tunggu melirik. Ibu tak kenal dia. Begitu dia pegang Alyo, dia takkan pernah kembalikan. Ibu Sinto kasih tisu dan tumpukan formulir. Ajukan segera. Catat semuanya. Dan Bu Rino, cari cara bayar pengacara. Tapi bagaimana? Gajiku 42 juta setahun setelah kontrakan, biaya Alyo, dan utang cerai. Aku tak punya opo-opo. Kartu kredit macet. Keluarga. Ibu adalah keluargaku, dan dia yang gugat aku. Tanggal sidang 3 minggu lagi. Sementara itu ibu main kotor. Dia mulai jemput Alyo tiap hari dari sekolah, klaim aku yang minta. Saat aku protes, dia keluarkan pesan teks yang tak pernah kukirim. Dari nomor mirip nomorku tapi bukan. Pemalsuan digital, jelas rekan kerja Tecesafiku Marcus saat aku tunjukkan. Mudah sekali, tapi susah buktikan di pengadilan. Alyo semakin jauh tiap hari. Dia pulang cerita soal teman pengacara Momo Nenek, yang ramah dan tanya banyak soal rumah. Saat aku jelaskan Momo Nenek tak boleh perkenalkan dia ke orang asing, Alyo defensif. Dia bukan orang asing. Dia bantu Momo Nenek urus aku karena kamu tak bisa. Siapa bilang aku tak bisa urus kamu? Alyo diam, memilih makanannya. Tak odo. Aku cuma tahu. Ibuku sudah balik anakku sendiri melawanku. Perintah larangan sementara datang berikutnya. Ibu klaim aku ganggu dia, datang ke rumahnya agresif dan buat Alyo takut. Hakim kasih perintah larangan sementara larang aku mendekat 500 meter dari properti ibu. Artinya aku tak bisa jemput Alyo dari rumah tempat dia sekarang habiskan sebagian besar waktunya. Ini gila, kataku ke polisi yang antar surat. Dia anakku. Polisi kelihatan lelah. Bu, saya cuma antar. Ibu punya hari di pengadilan. Tapi bagaimana kalau tak? Bagaimana kalau uang, koneksi, dan kebohongan ibu cukup? Bagaimana kalau semua lihat aku, ibu tunggal, kerja malam, riwayat depresi, dan putuskan Alyo memang lebih baik sama neneknya? Aku mulai catat segalanya obsesif. Setiap interaksi, setiap teks, setiap jemput antar. Screenshot jadwal kerja, slip gaji, rekam medis Alyo tunjukkan aku tak pernah lewatkan janji sampai ibu ambil alih. Lalu aku ingat sesuatu. Saat Alyo lahir, rumah sakit salah tulis akte kelahiran. Mereka pakai nama gadisku bukan nama nikah. Aku harus kembali bawa dokumen tambahan untuk koreksi. Semua kertas itu dilaci arsipku, termasuk asli dengan tanda tanganku, formulir koreksi, dan salinan resmi akhir. Bukti aku ibu Alyo. Bukti tak peduli kebohongan ibu, fakta dasar itu tak bisa dihapus. Aku pegang akta kelahiran itu seperti tali penyelamat. Satu-satunya yang tak bisa dia palsukan, pelintir curi. Atau begitu kukira. Kamu tahu, koto ibu saat salah satu pertukaran wajib di parkiran kantor polisi. Kertas cuma kertas. Yang penting siapa yang benar-benar besarkan dia. Dia tersenyum racun yang kukenal seumur hidup. Senyum bilang dia sudah menang dan aku terlalu bodoh sadar. Dia bukan anakmu lagi, katanya. Dia milikku. Tapi aku punya akte kelahiran, dan aku akan pastikan semua lihat. Pengacara pertama minta 5 juta hanya untuk ambil kasus. Kedua kutip 8 juta. Saat aku telepon semua pengacara di Lembah Harapan, aku paham kebenaran. Keadilan punya harga yang tak mampu kubayar. Pernah pertimbangkan bela diri sendiri, saran pengacara terakhir, tak kasar. Di pengadilan keluarga lebih umum daripada yang dikira. Pro se, istilah hukum untuk sendiri. Rasanya seperti datang ke perang bawa pisau mentego. Aku habiskan malam di perpustakaan setelah kerja, baca segalanya soal hukum keluarga Jawa Barat.
Mataku perih sampai jam 3 pagi coba paham istilah beban bukti dan kepentingan terbaik anak. Pustakawan Bujen mulai tinggalkan kopi di mejaku tanpa diminta. Putriku pernah alami serupa, bisiknya suatu malam. Terus berjuang. Tapi berjuang semakin berat. Pengacara ibu kirim interrogatori, pertanyaan tak odo habis soal keuangan, riwayat kerja, pengobatan mental. Mereka minta 5 tahun laporan ban, rekam medis. Setiap dokumen rasanya seperti kasih amunisi. Bagian terburuk rumah. Suatu malam aku datang jemput Alyo di waktu yang ditentukan. Mobil ibu di halaman tapi tak odo jawab pintu. Aku telepon, teks, ketuk sampai jari berdarah. Akhirnya mobil polisi datang. Bu, kami terima laporan gangguan. Soyo mau jemput anak Soyo. Ini waktu Soyo. Polisi lihat catatannya. Bu Moyo bilang anak sakit tak boleh dipindah. Dia juga sebut perintah larangan. Itu untuk properti dia, bukan Alyo. Dia cek, tapi saat itu Alyo intip dari jendela. Tangan ibu di bahunya. Putriku kelihatan takut padaku. Mungkin lebih baik besok, saran polisi. Aku ingin teriak, marah, dobrak pintu dan bawa bayiku keluar. Tapi itu yang ibu inginkan, aku kehilangan kendali. Buktikan poinnya. Aku pergi. Malam itu aku bentang semua dokumen di lantai apartemen. Slip gaji tunjukkan tak pernah telat bayar kontrakan. Raport Alyo sebelum pindah penuh pujian. Foto kami di taman, ulang tahun, Natal. Bukti hidup yang ibu coba hapus. Lalu aku temukan sesuatu aneh di arsip Lomo 3 tahun lalu. Ibu pernah minta aku tanda tangan surat kuasa kalau terjadi opo-opo saat dia jogo Alyo. Aku tanda tangan percaya, tapi sekarang lihat bahasa lebih luas dari podo kusadari. Apakah dia rencanakan ini bahkan saat itu? Teleponku berdering jam setengah 12 malam. Diko, ibumu telepon lagi, katanya tanpa basa-basi. Dia khawatir kondisi mentalmu memburuk. Dan kamu percaya dia? Jeda panjang. Aku tak tahu harus percaya opo, Rino. Tapi Alyo telepon kemarin nangis. Bilang kamu dan nenek bertengkar soal dia seperti mainan. Hatiku hancur. Diko, tolong. Kamu kenal aku. Aku ibu baik. Dulu aku kenal, dia koreksi. Tapi orang yang pindah pulang, bertengkar di parkiran, bela diri di pengadilan karena terlalu bangga minta bantuan. Aku tak kenal dia. Terlalu bangga. Aku tak mampu bayar pengacara. Minta bantuan dong. Pinjam uang. Lakukan opo sojo selain akting martir. Dari siapa? Kamu. Kamu sudah telat bayar tunjangan anak. Karena aku kenopek. Yo Tuhan Rino, tidak semua konspirasi. Kami tutup telepon lagi. Besoknya aku lakukan sesuatu yang bersumpah takkan pernah. Aku telepon bibi ayahku di Bandung. Tante Susan putus hubungan dengan ibu 20 tahun lalu karena perselisihan keluarga yang tak pernah ku mengerti. Rino. Suaranya kaget. Semua baik-baik. Tidak, aku akui. Tak odo yang baik. Aku cerita semuanya. Diam di ujung sono begitu panjang kukira dia tutup. Aku heran kapan ini terjadi, katanya akhirnya. Ibumu lakukan sama aku dulu. Opo? Bukan soal anak. Syukurlah. Tapi dia coba ambil alih usahaku. Klaim aku tak kompeten. Pakai teman pengacara. Aku kehilangan segalanya lawan dia. Tawa pahit. Makanya aku pindah ke Bandung. Bagaimana aku kalahkan dia? Kamu tak kalahkan Moyo Wijoyo, Koto Susan. Kamu bertahan darinya. Catat semuanya. Jangan kasih amunisi. Dan Rino,
Akta kelahiran yang kamu sebut buat salinan. Sembunyikan di mono-mono. Dia akan coba hilangkan. Paranoid mungkin. Tapi aku buat 12 salinan malam itu, sembunyikan di tempat ibu takkan pikir cari. Satu di buku manual mobil, satu direkat di bawah meja kerja, satu di brankas ban 2 kota jauh. Karena aku mulai paham sesuatu. Ini bukan soal kesejahteraan Alyo. Tak pernah. Ini soal ibu menang, buktikan dia benar sejak awal. Aku tak kompeten, tak stabil, tak layak. Aku masih anak 8 tahun yang buku hariannya boleh dia bocor. Tapi aku bukan 8 lagi, dan aku punya sesuatu yang tak bisa dia ambil. Tak peduli berapa pengacara dia sewa atau kebohongan dia bilang, aku punya kebenaran dan selembar kertas yang buktikan. Gudang penyimpanan bau debu dan janji terlupakan. Aku tak kesono sejak cerai, saat aku dorong kardus hidup lamaku ke ruang beton 3 meter ini. Sekarang jam 2 pagi di hari libur malam, aku gali seperti arkeolog masa laluku. Kardus demi kardus foto, surat, dokumen, album pernikahan. Aku geser itu. Buku bayi Alyo, ku peluk sebentar sebelum lanjut. Lalu di kardus label macam-macam, aku temukan tagihan rumah sakit saat Alyo lahir, semua alamat ke namaku, catatan dokter anak tahun pertama, semua tanda tanganku, tapi lebih penting aku temukan map dari evaluasi hak asuh saat cerai. Aku dan Diko wajib psikotes. Hasilku bersih. Tak ada indikasi gangguan mental yang pengaruh kemampuan mengasuh. Aku lupa laporan itu. Ibuku rupanya tak tahu odo. Lebih dalam lagi, aku temukan sesuatu lain. Kartu Natal dari tetangga apartemen lama di Jakarta. Alyo beruntung punya ibu setia, satu tulis. Kamu hebat, koto yang lain. Validasi kecil yang kusimpan tanpa pikir. Sekarang bukti berharga aku pernah ibu baik sebelum ibuku cengkeram. Teleponku bergetar. Teks dari nomor tak dikenal, tapi kode area Jakarta. Rino, ini Monica dari Playgroup. Dengar situasimu dari Diko. Aku punya video ulang tahun Alyo kalau butuh. Kamu ibu luar biasa. Jangan biarkan siapapun bilang beda. Aku menangis di gudang itu, dikelilingi bukti hidup yang kubangun sebelum pulang, sebelum biarkan ibu bantu. Pagi berikutnya aku lakukan hal lain yang kuhindari. Aku tarik rekam medis dari sesi terapi kantor. Dokter Anito teliti di catatannya. Pasien tak tunjukkan depresi klinis, gangguan penyesuaian terkait cerai, respon baik ke terapi bicara, fungsi tinggi meski stres. Lalu aku paksa gali lebih dalam kardus yang kututup setelah ayah meninggal. Buku hariannya, dia catat segalanya. Aku buka halaman masa remajaku. Moyo tolak biarkan Laras ikut lomba akademik lagi. Bilang bikin dia terlalu sombong. Aku coba campur, tapi dia ancam bikin lebih buruk buat aku benci diri karena mundur. Dan lagi, Moyo bocor aplikasi kuliah Laras. Buang yang ke luar kota. Saat aku konfrontasi, dia bilang Laras belum siap jauh dari rumah. Besok aku kirim aplikasi baru dari kantor. Halaman demi halaman rasa bersalah ayah, dokumentasi kontrol ibu, ketakutannya, cintanya padaku, entry terakhir. Seminggu sebelum serangan jantung, Laras hamil. Moyo sudah rencana, bicara pindah mereka pulang. Aku bilang Laras tetap di Jakarta apapun. Kuharap dia dengar. Kuharap dia lebih kuat dariku. Aku foto setiap halaman. Bersenjata bukti, aku kembali ke kantor panitera pengadilan. Wanita Somo yang kasih pandangan kasihan 3 minggu lalu sekarang angkat alis lihat tumpukan dokumenku. Kamu sibuk yo, katanya. Soyo ajukan mosi tolak permohonan perwalian, kataku. Dan mosi balasan untuk kesepakatan hak asuh resmi dengan batas kunjungan nenek spesifik. Dia stempel semuanya,
gerak efisien. Mereka harus jawab semua ini. Itu yang kuharap karena aku temukan sesuatu lain di kartus itu, sesuatu yang ibu lupa. Saat Alyo lahir, ibu tanda tangan pernyataan sumpah untuk perusahaan asuransi bilang dia tak punya klaim hukum soal keputusan perawatan Alyo. Dia marah saat itu, tapi rumah sakit wajib untuk dia boleh di ruang bersalin. Itu notaris, sah, mengikat. Lebih penting, aku temukan jejak kebohongannya, tetangga prihatin yang kasih pernyataan. Aku silang cek dengan catatan properti. 2 tak odo. 1 pindah 3 tahun lalu. Foto Alyo kelihatan terabaikan. Aku temukan aslinya di ponsel, cap tanggal dari trip camping di mana dia main lumpur 5 menit sebelum. Ibu ceroboh karena terlalu percaya diri. Malam itu Alyo telepon. Momo nenek bilang aku mungkin tinggal sama dia selamanya. Kamu pikir gimana? Jeda panjang. Aku kangen kamarku. Kamarku yang asli. Dan Whiskers, kucing bonekonya yang ibu anggap terlalu lusuh untuk rumahnya. Kamu akan lihat Whiskers lagi. Janji. Setelah dia tutup, aku bentang semua yang kutemukan. Akta kelahiran. Yo. Tapi jauh lebih banyak. Bukti hidup yang kubangun, ibu yang pernah, kebohongan yang diceritakan soal aku. Sekarang ibu pikir dia sudah menang. Dia pikir aku masih anak terkendali, wanita rusak yang pulang merangkak setelah pernikahan gagal. Dia salah. Aku angkat pernyataan sumpah yang dia tanda tangan 7 tahun lalu. Tanda tangannya tegas jelas, sumpah tak punya klaim hukum atas anakku. Akta kelahiran perisai, tapi ini pedangku. Ruang sidang bau kayu tua dan janji hancur. Aku duduk sendiri di meja termohon, tangan mantap meski gempa di dodo. Di seberang, ibu memegang pengadilan dengan tim hukumnya. 3 pengacara pakai jas lebih mahal dari mobilku. Dia kelihatan sempurna, mutiara di leher, rambut perak disanggul elegan, pancarkan keprihatinan nenek. Dia bahkan pakai sweater yang Alyo kasih Natal. Perhitungannya buat aku mual. Semua berdiri untuk Yang Mulia Hakim Siti Nurhayati. Hakim lebih muda dari dugaan, moto tajam tak lewatkan apapun. Dia baca dokumen, sedikit mengerut. Saya lihat termohon bela diri sendiri. Bu Rino, yakin mau lanjut tanpa pengacara? Yo Yang Mulia. Suaraku lebih kuat dari perasaan. Pengacara utama ibu, pria yang kelihatan makan ibu tunggal sarapan, berdiri dulu. Dia gambar aku yang hampir tak kukenal, tak stabil, abaikan, mungkin bahaya. Dia sajikan pernyataan tetangga, foto, jadwal kerja, seperti bukti kejahatan. Bu Rino Wijaya kerja jam 11 malam sampai 7 pagi, tinggal anak di tangan siapa saja. Dia punya riwayat pengobatan mental. Dia tunjukkan kelakuan liar semakin parah termasuk ganggu ibu, Moyo Wijaya sehingga perlu perintah larangan. Setiap koto pisau, tapi aku jaga wajah netral. Aku belajar itu darinya. Lalu giliranku. Yang Mulia, aku mulai berdiri di kaki yang mau goyah. Saya ingin ajukan bukti bahwa permohonan ini tak hanya tak berdasar tapi palsu. Pengacara utama dengus. Ini sidang hak asuh bukan pengadilan pidana. Kalau begitu bicara hak asuh, kataku. Aku keluarkan akta kelahiran dulu, letak di meja bukti. Ini akta kelahiran putri saya. Saya tercantum sebagai ibunya, bukan Bu Moyo. Tak ada yang sangkal itu, pengacara mulai. Saya juga punya pernyataan sumpah yang ditandatangani Bu Moyo Wijaya 7 tahun lalu. Aku letak di samping akta. Di situ dia sumpah di bawah sumpah tak punya klaim hukum soal keputusan perawatan atau hak asuh Alyo Wijaya. Wajah ibu mengeras hampir tak terlihat. Lebih lanjut, saya punya bukti pernyataan tetangga yang diajukan dipalsukan. Aku sajikan catatan properti, bukti tak ada.
Saya punya foto asli yang diedit jadi kelihatan terabaikan. Saya punya evaluasi psikologis dari sidang cerai bilang tak ada gangguan mental yang pengaruh mengasuh. Hakim Nurhayati condong maju. Ini tuduhan serius Bu Rino. Yo yang mulia, makanya saya juga ajukan ini. Aku keluarkan buku harian ayah, tangan sedikit gemetar. Dokumentasi 18 tahun pola kontrol dan manipulasi Bumoyo, ditulis suaminya yang sudah meninggal. Ruangan hening. Pengacara ibu bisik panik di telinganya. Saya kerja malam. Yo, lanjutku. Sebagai ibu tunggal nafkahi anak setelah mantan kehilangan kerja, jadwal saya tak ideal, tapi bukan pengabaian, itu bertahan hidup. Dan setiap malam itu, anak saya aman, dirawat, dicinta. Oleh neneknya, pengacara selo. Oleh wanita yang sistematis asingkan anak saya dariku. Aku keluarkan catatan telepon. 237 panggilan ke Diko dalam 3 bulan, semua bahas ketidakstabilanku. 53 kali jemput Alyo tanpa izin. Dan ini, aku angkat cetakan pesan teks, pemalsuan digital buat komunikasi palsu. Kerutan Hakim Nurhayati semakin dalam. Bumoyo mau jawab. Ibu berdiri, setiap inci nenek terluka. Yang mulia, saya hanya mau yang terbaik untuk Alyo. Putri saya jelas kewalahan, kerja jam mengerikan, masih berjuang dengan cerai. Lalu kenapa, aku selo, tahu langgar protokol tapi tak bisa berhenti. Kenapa ibu bilang Alyo takkan pulang? Kenapa daftar kegiatan tanpa tanya aku? Kenapa suruh dia simpan rahasia dari ibunya? Saya tak pernah, saya punya rekaman. Aku keluarkan ponsel. Sah di Jawa Barat karena persetujuan satu pihak. Mau dengar? Pengacara utama keberatan, tapi Hakim Nurhayati tolak. Suara ibu isi ruangan. Manis seperti racun. Momo tak perlu tahu semuanya, kan? Makanya kamu punya nenek. Saat selesai, Henning memeakan. Yang mulia, kataku suara hampir bisik sekarang. Saya bukan ibu sempurna. Saya capek. Saya berjuang. Dan yo, saya butuh bantuan. Tapi saya ibu Alyo. Ini, aku angkat akta lagi. Bilang saya ibunya, bukan dulu, sekarang. Dan tak ada uang, pengacara, atau kebohongan yang ubah itu. Topeng ibu akhirnya retak. Sesaat aku lihat amarah di bawah. Tatap sama saat aku bilang pindah Jakarta kuliah. Saat aku nikah di Kolawan maunya, saat aku berani punya hidup tak bisa dia kontrol. Yang mulia, pengacaranya bilang cepat pulih. Terlepas tuduhan, fakta Alyo berkembang baik di asuhan Bumoyo. Karena dia anakku, kataku. Dia berkembang karena aku lahirkan dia, besarkan, cintai lewat setiap demam, mimpi buruk, lutut lecet. Dia panggil orang lain Momo karena itu panggilan nenek, bukan karena ganti aku. Kamu tak bisa ganti yang tertulis darah, hukum, dan cinta. Aku letak akta di depan hakim. Ini siapa aku, Ibu Alyo, satu-satunya yang akan dia punya. Hakim Nurhayati lihat ibu. Bumoyo, odo tambahan. Ibu berdiri lebih tegak, masih coba selamatkan kendali. Saya hanya mau bantu. Tidak, kataku pelan. Ibu mau menang. Keputusan hakim datang 2 jam kemudian. 2 jam duduk di koridor, lihat ibu mondar-mandir dengan pengacaranya, lihat jam berdetak menit seperti tahun. Saat dipanggil kembali, wajah Hakim Nurhayati serius. Pengadilan tak temukan bukti dukung permohonan perwalian sementara. Lebih lanjut, pengadilan sangat terganggu opo yang tampak upaya sistematis rusak hubungan orang tua anak. Pengacara ibu mulai keberatan, tapi hakim lanjut, permohonan ditolak. Hak asuh penuh tetap dengan Bu Rino Wijaya. Lebih lanjut Hakim Nurhayati suara potong keberatan pengacara,
Pengadilan temukan bukti pelecehan dan pengasingan orang tua sengaja. Saya keluarkan perintah tak kontak 90 hari antara Bu Moyo Wijoyo dan anak di bawah umur Alyo Wijoyo. Koto-koto menggantung seperti petir. Wajah sempurna ibu retak. Ibu tak bisa, dia mulai. Bisa dan akan, Hakim Nurhayati tegas. Bu Rino Wijoyo punya wewenang keputusan tunggal soal putrinya. Kontak masa depan antara nenek dan cucu atas kebijaksanaan dan pengawasan ibu. Palu jatuh dengan finalitas. Tim hukum ibu langsung kerumun, bisik soal banding, tapi aku tak dengar. Aku hanya pikir Alyo, bayiku, pulang. Aku kumpul kertas dengan tangan gemetar, akta kelahiran di atas, kertas sederhana jadi perisai dan pedang. Saat aku balik mau pergi, ibu lepas dari pengacaranya. Rino. Suaranya beda sekarang, lebih kecil. Kamu tak paham apa yang kamu lakukan. Aku berhenti tapi tak balik. Aku lindungi anakku. Dari aku ibumu. Sekarang aku balik. Ya, ibu. Dan ibu ajari aku segalanya soal lindungi yang punya. Wajahnya pucat. Di belakang, pengacara masih strategi, tapi dia tak dengar. Pertama kali dalam hidup, Moyo Wijoyo kelihatan hilang. Aku hanya mau, dia mulai lalu berhenti. Opo? Bantu, kontrol, menang. Bahkan dia sendiri tak tahu lagi. Aku tahu yang ibu mau, kataku pelan. Ibu mau Alyo jadi milik ibu, tapi dia bukan. Tak pernah. Aku keluar ruang sidang, tinggal dia berdiri di mutiara sempurna dan sweater dihitung, dikelilingi pengacara mahal yang tak bisa beli opo yang dia coba curi. Di luar, teleponku sudah berdering. Diko, sekolah baru telepon, katanya tanpa basa-basi. Mereka bilang odo perintah baru Moyo tak boleh jemput Alyo lagi. Benar. Jedo. Yo Tuhan Rino, kamu benar-benar menang. Aku tak menang opo-opo, kataku, kelelahan datang seperti ombak. Aku cuma tak kehilangan dia. Maaf, katanya tiba-tiba. Aku seharusnya. Aku tahu ibumu seperti opo. Aku seharusnya dukung kamu. Yo, seharusnya. Bolehkah aku jemput Alyo, bawa pulang ke kamu? Aku tahu bukan akhir pekan, tapi dia di sekolah. Yo, Moyo antar dia pagi ini sebelum sidang. Tindakan kontrol terakhir ibu, pastikan Alyo tak bersamaku saat keputusan turun. Tapi sekarang tak penting. Aku yang jemput, kataku. Aku perlu jadi yang lakukan. Perjalanan ke sekolah surreal. Jalan Somo yang dulu kuharap putus oso sekarang kelihatan beda, lebih cerah, mungkin. Atau mungkin cuma air mata yang kutahan jatuh. Sekretaris tersenyum saat lihat aku. Bu Wijoyo, kami dapat perintah pengadilan. Soyo panggil Alyo sekarang. Saat tunggu, aku pikir semua kali aku berdiri di kantor ini merasa tak berdaya. Semua kali ibu masuk seolah punya tempat, ambil keputusan hidup anakku sementara aku kerja malam biar atap di atas kepala. Momo. Alyo berdiri di pintu, tas seret di lantai, kelihatan tak yakin. Dia diberi begitu banyak kebohongan, ditarik begitu banyak arah. Bayiku cantik yang bingung. Aku berlutut setingginya. Hai sayang. Siap pulang. Pulang. Pulang ke Momo. Rumah kita. Rumah asli dengan whiskers. Wajahnya cerah lalu mendung. Tapi nenek bilang, nenek salah, kataku lembut. Kadang orang dewasa bingung opo yang terbaik, tapi kamu tahu opo yang tak pernah bingung. Dia geleng. Aku keluarkan akta kelahiran, tunjuk segel, tulisan resmi. Ini bilang aku mamamu selamanya. Tak peduli opo yang orang bilang atau lakukan, aku mamamu. Dia pelajari serius,
lalu lihat aku. Boleh aku masih lihat nenek kadang? Pertanyaan yang kutakutkan. Belum untuk sementara. Sayang, nenek butuh waktu ingat dia nenek dan aku Momo. Tapi mungkin suatu hari. Mungkin kalau ibu bisa terima jadi nenek bukan orang tua pengganti. Kalau dia bisa lihat aku lebih dari perpanjangan dirinya yang dikontrol. Alio angguk, lalu peluk leherku. Aku kangen Momo. Momo asli. Bukan Momo marah atau sedih. Hanya Momo. Aku peluk erat, hirup sampo strawberry dan bau lapangan. Aku juga kangen diriku, sayang, tapi aku kembali sekarang. Kami jalan keluar sekolah bergandengan di parkiran. Aku lihat mobil ibu diam di seberang jalan. Dia mengawasi, menunggu, mungkin harap aku ubah pikiran, butuh bantuannya, buktikan tak bisa sendiri. Aku ikat Alio di kursi booster, pastikan dia tak lihat mobil nenek. Saat aku tinggal, aku lirik spion sekali lagi. Ibu masih di sono, sendirian di mobil mahalnya. Akhirnya paham opo artinya di luar lihat dalam, jadi yang tak dibutuhkan, tak diinginkan, tak mengontrol. Pertama kali dalam 34 tahun, aku kasihan padanya, tapi tak cukup kasihan berhenti nyetir pergi. Kardus muat di mobil lebih mudah dari dugaan. 7 tahun di Lembah Harapan, dan segala yang penting muat di Honda Civic. Alio bantu, bungkus gambarnya hati-hati di koran, excited soal petualangan yang kujanjikan. Kita kemono lagi, tanyanya ke 10 kali, lipat baju ke koperpin. Ingat Jakarta, tempat kamu lahir. Dengan taman besar dan es krim. Itu dia. Aku telepon manajer lama di cabang Jakarta, asuransi Cahaya. Odo lowongan. Shift siang, gaji lebih baik, jam normal, jenis kerja ibu sungguhan. Dia kaget dengar dariku, tapi senang. Kami tak seharusnya lepas kamu, katanya. Apartemen sudah sewa. Tanpa lihat. Bukan lingkungan terbaik, tapi 2 kamar dan sekolah bagus dekat. Tempat mulai lagi, tapi kali ini benar. Aku segel kardus terakhir, saat telepon bergetar. Tante Susan, dengar kamu tinggalkan kota, katanya. Bagus untukmu. Bagaimana kamu tahu? Berita desa cepat, apalagi soal Moyo Wijoyo kalah di pengadilan. Aku lirik jendela. Tak ada mobil ibu, tapi aku tahu dia awasi entah bagaimana. Dia selalu. Dia takkan pernah maafkan aku, kataku. Tidak, Susan setuju. Tapi Rino, itu bukan bebanmu. Setelah tutup, aku jalan terakhir di rumah kontrakan. Begitu banyak terjadi di ruangan ini. Begitu banyak sakit dan bingung dan pencurian pelan hidupku, tapi juga tawa Alio. Cerita tidur saat aku bisa. Momen tenang kibuan di antara kekacauan. Aku tinggal kunci di meja dengan catatan buat tuan rumah. Tak ada alamat baru. Kamu sekarang tinggalkan Lembah Harapan, Alio boco tando saat kami lewat batas kota. Dia semakin pintar boco sejak aku menang kasus, seolah kehadiranku beri izin dia tumbuh lagi. Kita pernah balik. Aku lirik spion. Kota sudah hilang, ditelan Gunung Jawa Barat dan kabut pagi. Tidak, sayang, kita tidak. Bagaimana dengan nenek? Pertanyaan yang kutunggu. Aku latihan jawaban, tapi saat itu hanya kebenaran keluar. Nenek sayang kamu, kataku hati-hati. Tapi kadang orang yang sayang kita tak tahu cara benar. Kadang mereka peluk begitu erat lupa kita perlu bernapas. Alio diam 1 mil. Lalu seperti saat aku peluk Merwhiskers terlalu kuat, kamu bilang aku bisa sakiti dia. Persis seperti itu. Dia angguk puas dan balik ke buku warnanya. Ketahanan anak, kemampuan terima kebenaran berat dan maju, tak pernah berhenti kagumkan aku. Teleponku pasang di dashboard tunjuk 17 panggilan tak terjawab dari ibu.
Aku blok nomornya, tapi dia terus cari coro. Telepon orang lain, nomor baru, tekanan tak kenal lelah yang ku kenal seumur hidup. Tapi pertama kali aku punya pertahanan. Jarak. 3 jam perjalanan, kami berhenti isi bensin. Saat Alio ke kamar kecil, aku berdiri di mobil dan akhirnya dengar satu pesan suara. Rino, suara ibu, tapi beda kasar. Kamu tak bisa ambil dia begitu saja. Dia anak, Jido. Tolong, maaf. Aku hanya mau, pesan putus. Aku hapus dan semua, yang lain tanpa dengar. Di dalam pom bensin, Alio temukan rak kartu pos boleh kirim 1 ke Popo. Tentu. Dia pilih 1 dengan gunung, lalu lihat yang lain. Bagaimana dengan nenek? Aku berlutut di sisinya. Mau. Dia pikir dengan serius anak 7 tahun. Mungkin saat aku lebih besar, saat aku bisa tulis sendiri. Kedengarannya sempurna. Kami balik ke mobil. Alio pegang kartu pos dan kantong keripik yang biasanya kularang. Tapi hari ini bukan biasa. Hari ini hari pertama apapun yang datang. Saat kami nyetir, aku pikir akta kelahiran aman di tas. Dokumen sederhana jadi segalanya. Bukti yang tak bisa dicuri, dibeli, atau dimanipulasi. Aku ibu Alio, bukan dulu, sekarang. Langit Jakarta muncul di ufuk saat matahari terbenam, warnai gunung emas. Alio terkesiap, tekan wajah ke jendela. Besar sekali. Ini rumah, kataku, dan pertama kali bertahun-tahun aku sungguh maksud. Malam itu, di apartemen baru, kardus bertumpuk dan kotak makanan di lantai. Alio tidur di pangkuanku saat aku bocot 3 cerita seperti dia minta. Napasnya lembut percaya. Tangan kecilnya genggam tanganku. Aku lihat sekeliling kekacauan, awal baru, hidup tanpa bayang atau manipulasi atau rencana orang lain. Tak banyak, tapi milik kami. Pagi nanti aku daftar sekolah, cari dai-cari, mulai kerja baru, bangun hidup yang seharusnya dari dulu. Tapi malam ini aku hanya peluk putriku dan izinkan diri percaya kami akhirnya bebas. Teleponku bergetar sekali lagi. Nomor tak dikenal. Aku matikan tanpa lihat. Beberapa rantai kamu patahkan, yang lain cukup tinggalkan. Akta kelahiran di meja kopi, siap diarsip dengan kertas penting lain. Tapi sekarang aku biarkan tetap kelihatan. Pengingat, janji, kertas sederhana yang bilang segalanya. Ibu Rino Wijaya. Dan itu saja cukup. Keesokan paginya kami mulai rutinitas baru. Alio bangun dengan senyum lebar, tanya kapan bisa lihat taman besar yang kuceritakan. Aku antar dia ke sekolah baru, kenalkan ke guru, lalu lanjut ke kantor. Shift siang terasa seperti mimpi. Tak odo kantuk pagi, tak odo pulang capek lihat Alio sudah tidur. Rekan kerja lomo sambut hangat, tanya kabar, tak odo yang tahu drama di belakang. Siang itu Diko telepon lagi. Aku dengar kamu di Jakarta sekarang. Alio baik. Dia baik, kataku. Mau ketemu akhir pekan? Tentu. Tapi kali ini di rumahku. Dia diam sebentar. Aku senang kamu menang, Rino. Sungguh. Terima kasih. Malam hari Alio cerita sekolahnya, teman baru, guru yang ramah. Dia tak sebut nenek, dan aku tak paksa. Perlahan luka sembuh. Minggu berikutnya Tante Susan datang kunjungi dari Bandung. Dia bawa hadiah untuk Alio, peluk aku lomo. Kamu lakukan yang ayahmu harap, katanya pelan. Kamu lebih kuat. Aku angguk, air mata hampir jatuh. Terima kasih karena cerita masa lalu. Itu selamatkan aku. Kami duduk di balkon apartemen kecil, minum kopi, bicara masa depan. Jangan biarkan masa lalu kendalikan, katanya. Bangun hidupmu sendiri.
Dan itu yang kulakukan. Aku daftar Alyo Lestari Tradisional, ikut komunitas ibu tunggal di kompleks. Kerja naik jabatan kecil setelah 3 bulan. Uang mulai stabil. Alyo tumbuh cerah lagi, tertawa lepas, tak lagi mimpi buruk. Suatu hari dia tarik aku ke meja, tunjuk gambar. Ini kita di Jakarta, Momo. Dan ini nenek jauh di Lembah Harapan. Aku peluk dia. Kamu ingat nenek? Kadang. Tapi aku suka di sini sama Momo. Perintah tak kontak 90 hari lewat. Ibu tak pernah hubungi langsung, mungkin karena takut hukum, atau akhirnya paham. Tapi aku tahu dia awasi dari jauh. Suatu sore aku lihat mobil mewah lewat kompleks, pelat Bandung. Aku tak keluar. Tak perlu. Aku sudah bebas. Tahun pertama di Jakarta berlalu seperti angin. Alyo ulang tahun ke-8, pesta kecil dengan teman sekolah. Diko datang, bawa kue, kami foto bertiga seperti keluarga normal. Tak sempurna, tapi milik kami. Aku simpan akta kelahiran di laci aman, tak lagi perlu angkat tiap hari. Tapi kadang malam, saat Alyo tidur, aku buka, baca nama kami, ingat perjuangan. Itu pengingat, darah, hukum, dan cinta tak bisa dicuri. Ibu pernah bilang dia bukan anakmu lagi. Tapi kertas itu, dan hati Alyo, bilang sebaliknya. Sekarang saat aku lihat Alyo lari di Taman Besar Jakarta, rambut terbang, tawa riang, aku tahu kami menang. Bukan melawan ibu, tapi untuk kami sendiri. Hidup berlanjut. Kerja, sekolah, akhir pekan dengan Diko, liburan kecil ke pantai. Alyo mulai tanya soal masa kecil di Lembah Harapan, dan aku jawab jujur tapi lembut. Nenek sayang kamu dengan caranya. Tapi Momo sayang dengan cara yang biarkan kamu bernapas. Dia angguk, lalu peluk. Aku suka cara Momo. Dan itu cukup. Suatu malam telepon tak dikenal berdering. Aku angkat, hati berdegup. Suara ibu, kecil, rapuh. Rino, aku hanya ingin dengar suara Alyo. Sekali saja. Aku diam lama. Belum, Bu. Mungkin suatu hari kalau ibu siap jadi nenek sungguhan. Dia menangis pelan. Aku salah. Yo, kataku. Tapi Alyo baik sekarang. Dan aku juga. Aku tutup telepon lembut. Tak ada amarah lagi, hanya damai. Besok pagi Alyo bangun, lari ke pelukanku. Momo, hari ini kita ke taman lagi. Tentu sayang. Kami jalan bergandengan, matahari Jakarta hangat di wajah. Akta kelahiran tetap di laci, tapi cinta kami tak perlu kertas lagi. Ini hidup kami. Ini kemenangan. Dan tak ada yang bisa ambil.